Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar teman-teman? Ya, saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa, kalau tampilan seperti ini, kita masuk ke sesi tanya jawab mesin las inverter. Dan untuk kesempatan ini edisi 11 ya, 17 Mei 2022. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi tanya jawab kali ini ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya, yang dikirimkan kepada saya. Pertanyaan-pertanyaan sulit ini sulit untuk menjelaskan saja. Ya, kita lihat isinya ya. Pertanyaan pertama dari Muhammad Nur Ega Sarifuddin. Pak Satria, izin bertanya nilai R22 dan R24. Oke, ini pertanyaan di video servis Izumi MO 120 mati total. Saya sudah banyak menjelaskan di bawah ya teman-teman. Saya sudah panjang menjelaskan. Cuma beliau minta WA, karena sekali lagi saya tidak punya WA, saya tidak pernah pakai WA, jadi saya coba jelaskan. Saya khawatir nanti ada salah paham, sehingga saya sampaikan ke beliau, ya udah saya buatkan video tanya jawab saja ya, jadi di sana lebih jelas insya Allah ya. Jadi jawaban saya teman-teman untuk pertanyaan ini, saya ada ini gambar pertama ya. Gambar pertama ini teman-teman, di situ tertulis ya, ada R22 dan R24. Ini skema diagram untuk rangkaian driver mesin las. Kalau yang digambar ini, kalau saya tidak salah ini punya Dayden ya. Tapi mohon dikoreksi kalau ini salah ya. Data yang saya punya ini kalau tidak salah ini punya Dayden. Merek mesin las Dayden dengan 4 IGBT ya. Tapi yang Izumi kan hanya 2 ya teman-teman. Izumi itu memiliki yang MO 120 itu memiliki 2 IGBT. Sehingga hanya memiliki 2 jalur gate saja ya. Jadi kalau di gambar ini R69 ya, itu dengan R70 itu digunakan sebagai resistor fuse untuk ke kaki gate IGBT-nya. Jadi kalau IGBT konslet itu resistor fuse-nya umumnya juga putus ya. Oke. Kembali lagi ke Izumi 120 teman-teman, ke pertanyaannya. Di situ ada R22, nilainya itu 10 ohm ya. R24 nilainya 1 kilo. Nah, itu persamaannya sama dengan rangkaian di bawah ya, yang nilai R23 itu sama dengan nilai R22 dan nilai R24 itu sama dengan nilai R25. Jadi ini dua rangkaian serupa teman-teman. Jadi kalau satu jebol, kawan-kawan bisa lihat di sebelahnya saja ya. Kalau dua-duanya jebol baru kita harus punya diagram. Oke, kalau mau rangkaian ini teman-teman, gambarnya ya, skema diagramnya, saya rasanya belum taruh di komunitas. Mungkin besok ya saya coba taruh gambar ini. Mungkin kawan-kawan butuh bisa lihat di sana saja. Oke, ini skema diagram dasar ya. Nah, situ kodenya lengkap untuk rangkaian driver gate IGBT yang menggunakan model rangkaian drivernya menggunakan transistornya. Seperti ini rangkaiannya, teman-teman. Karena saya sering bilang mesin las itu rangkaian drivernya itu 3 model. Model dioda, model transistor yang ini, yang digambar ini, dan model LED. Nah, yang sering kita bahas itu ya model dioda ya. Nah, makanya kalau kita masuk ke model transistor seperti ini, rangkaiannya lebih agak banyak ya, lebih agak rumit ya.
Ini gambar pertama untuk pertanyaan pertama. Kemudian ada gambar, nah ini gambar di Izumi, betul-betul di Izuminya ya, Izumi MO120 seperti ini. Saya kasih gambar kuning, garis lingkaran kuning, nah itu sama-sama yang di bawah. Jadi tinggal kalau kodenya terbakar, tinggal lihat kawannya di bawah itu aja ya. Oke, gambar berikutnya. Nah, ini saya sudah pernah taruh di kolom komunitas, tapi di gambar ini merek Crisbo 160 sampai 200 ampere ya. Seperti ini rangkaiannya. Dan ini juga bisa ditiru ya teman-teman. Rangkaiannya sama, hanya nilainya agak berbeda itu. Kalau di sini nilai dioda SS16 itu, kalau yang di rangkaian sebelumnya tadi itu kode diodanya ER2D ya. ER2D. Kalau yang di Dayden. Tapi kalau yang di Crisbo seperti gambar ini, itu diodanya SS16. Bisa kita pakai dengan SS14. Bisa juga kita pakai IN5819. Saya sarankan untuk penanya tadi melihat video saya di link atas. Nah, di situ juga dicontohkan ya merek Dayden, kerusakannya sama di bagian driver gate juga. Nah, mungkin jadi referensi, silahkan tonton video tersebut ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Doni Pratama. Beliau sudah bertanya sekitar 1 bulan yang lalu ya. Isi pertanyaannya ini tentang trafo pembangkit HV di mesin TIG. Jadi dia ada trafo teman-teman, ukurannya seperti ini ya. Ini udah pernah saya gulung tapi rusak ya. Sudah sempat terpakai sekitar 5-6 bulan, kemudian rusak. Dia trafonya ini perbandingannya 7:22:77. Oke, situ sudah jelas banyak jawaban yang sudah saya sampaikan. Cuma kendalanya begini teman-teman. Beliau ini Doni Pratama ya, mengaku gulungan awalnya sudah dibongkar dan dia tidak punya data, kemudian ingin menggulung ulang. Jadi saya jelaskan langkah-langkahnya, tapi mungkin masih belum paham juga gitu ya. Saya maklum. Kemudian saya sarankan ya udah dibeli online saja. Tapi terakhir beliau membalas, kayaknya beliau tetap ingin menggulung juga. Jadi saya bilang ya udah, saya buatkan video tanya jawab, saya jelaskan detail di sana ya. Oke ya teman-teman, kita masuk ke gambar dulu. Nah ini dia. Ini trafo pembangkit HV, high frequency ya, tegangan tinggi untuk mesin TIG. Jadi saat torch yang mesin TIG yang auto, saat switch di torch ditekan, gitu, nanti trafo ini akan aktif mengeluarkan tegangan tinggi yang ada saat ujung torch mau mengelas stick itu. Nah itu dia nyambar, listriknya nyambar. Nah itu fungsinya ya. Oke, di sini saya balik lagi ke bekas trafo ini teman-teman ya. Saya tunjukkan. Nah di sini ada ini ya, ada sompelan sedikit, sudutnya hilang. Kalau sini sudutnya masih terbentuk sudut, di sini masih bagus sudutnya ya, di sini juga masih bagus. Tapi yang di sini ini sudutnya hilang ya. Ini menandakan ini titik hitungan kaki pertama ya. Jadi sudutnya ini kalau sompel ini hitungan kaki pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Oke, kita balik ke gambar ya.
Di gambar itu kaki pertama, kaki kedua dan ketiga yang ini adalah lilitan primer. Lilitan primer ini sekitar 22 lilit ya. Diameternya ini agak besar, mungkin bisa sampai 0,6 mili kawatnya. Kemudian lilitan yang dua di sini, ini adalah lilitan feedback ya, yang 7 lilit. Kita kembali ke sisi sebelah. Di sini 6, 7, 8, 9 ya. Nah, yang kaki 6 ya ini. Saya ulangi ya. Kaki 1, kaki 2, kaki 3. Ini lilitan primer yang jumlah lilitannya sekitar 22 lilit ya. Diameternya mungkin bisa kita samakan dengan 0,65 mili ya, diameter kawatnya. Kemudian pin 45 ini adalah lilitan feedback ya, yang kawatnya tidak terlalu besar, jumlah lilitannya 7. Kembali ke sisi sini. Nah, di sini ada pin 6, 7, 8, 9. Kaki pin 6 sama pin 8 ya. Ini adalah lilitan sekunder. Jumlah lilitannya 77 lilit. Ya, teman-teman. Kawatnya lebih halus karena dia menghasilkan tegangan tinggi. Kawatnya lebih halus. Info ini saya berikan teman-teman karena saya berharap dengan video ini teman kita tadi Doni Pratama bisa memahami. Jadi kalau sebelum kita menggulung ulang trafo ya, kalau bisa kita tandai ya. Nah ya, mudah-mudahan dengan video ini Doni Pratama bisa melihat seperti apa pembuatan penggulungan ulang trafo pembangkit frekuensi tinggi untuk mesin lastik. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Karno Wiharjo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf Bang, saya ada kendala untuk mesin las Lakoni 120E yang terbaru. IC-nya pakai LNK 626 PG. Kalau mau pasang gacun, itu ditempatkan di mana ya? Untuk kabel hitam, kabel merah, kabel biru di gacun. Terima kasih ya. Kalau Lakoni Falcon 120E yang generasi ketiga itu memiliki jauh banyak perubahan ya dari generasi pertama dan generasi kedua. Generasi ketiga ini salah satu perbedaannya di bagian power supply, dia menggunakan sistem switching regulatornya menggunakan IC regulator 626 PG LNK 626. Oke, kita masuk. Ini ada gambar. Di gambar ini teman-teman, itu IC-nya ya. IC-nya 7 kaki, 4 di kanan, 3 di kiri. Pin pertama, pin kedua, dan pin kaki ketiganya hilang gitu. Kaki keempatnya ada. Jadi kaki yang kalau di data ini tetap dibilang kaki keempat kalau di data ya. Tapi kalau di fisik ya kita bilang kaki ketiga. Karena jumlah kakinya 7, 4 kanan, 3 di kiri. Kabel merah itu kita pasang di lubang kaki ketiga ya. Itu kabel merah. Dan kabel hitam di gacun itu bisa kita pasang di kaki 4 pin itu semua sama. 4, 5, 6, 7 itu jalurnya negatif, bisa ditaruh di situ, bisa disolder di situ. Tapi yang penting IC-nya harus dilepas teman-teman ya. Setelah IC-nya kita lepas, trafonya tidak konslet ya. Trafo regulator yang kecil itu tidak rusak, kakinya nyambung ya. Kakinya nyambung. Kalau putus ya nggak akan bakal hidup power supply-nya.
Dan untuk gacun yang kabel biru biasanya saya tidak menggunakan, saya potong saja, saya cut. Tapi saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah pakai kabel warna biru, jadi saya buang saja. Oke, mungkin itu saja info jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Saya minta maaf teman-teman, pasti saya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Sekali lagi, jika ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, dan insya Allah akan kita bahas di kolom komen. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan sudah meluangkan waktu untuk menonton tutorial tanya jawab sederhana ini ya. Sampai jumpa di video tanya jawab mesin las inverter berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.